Ambiaan lah. Denlah panik dari tadi, urus anak, urus rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar Minang Mustika Jaya yang selalu setia menyimak konten kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin membuat sebagian dari kita merasa tidak nyaman, bahkan mungkin langsung mengernyitkan dahi saat mendengarnya. Ya, tentang perselingkuhan, yang sering kita sebut sebagai perusak rumah tangga, atau dengan julukan yang tidak menyenangkan bagi pihak yang terlibat. Biasanya saat berbicara tentang hal ini, kita langsung mengarah ke sisi penghakiman. Sudah jelas salah, harusnya tidak begini. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mengeluarkan tuduhan atau menyemprotkan kata-kata tajam, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mungkinkah tanpa kita sadari, kita sendiri yang sedikit demi sedikit membuka celah bagi masalah ini datang? Tentu saja, ini bukan untuk membenarkan atau mengurangi kesalahan apapun, tapi sebagai refleksi yang jujur, karena seperti ungkapan Minang yang bilang, indak kata gak rumah gadang, kalau pondasi indak kuat. Kalau pondasinya sudah retak, bagaimana mungkin rumah bisa kokoh? Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan menjaga rumah tangga kita. Pernahkah kamu dengar ungkapan, yang patah bukan hanya hati, tapi juga rumah? Selingkuh memang oleh banyak orang dianggap sebagai sebuah dosa besar, kecurangan yang menodai kesucian rumah tangga. Tidak bisa dibenarkan, salah mutlak. Tapi, di balik kemarahan pada orang ketiga, dan ada satu pertanyaan yang sering dihindari. Mungkinkah tanpa sadar saya membuka pintu itu sedikit demi sedikit? Mungkin terasa pahit. Tapi inilah kenyataan yang perlu kita renungkan. Bukan untuk menyebar rasa bersalah, melainkan sebagai refleksi demi masa depan yang lebih baik. Karena sebagaimana kata pakar psikologi pernikahan Dr. John Gottman, rasa aman emosional adalah fondasi utama dari hubungan yang tahan lama. Jika fondasi ini retak, maka pintu untuk bahaya emosional lain, termasuk perselingkuhan, berpotensi terbuka. Jadi, bagaimana caranya menciptakan ruang pengaman itu dalam keseharian? Mari kita lihat 4 hal kecil namun krusial yang mungkin selama ini terlewat. Perhatian kecil itu penting ya. Setuju, jauh lebih berarti daripada cuek. Kadang kita merasa sudah cukup berperan sebagai istri, mengurus rumah, anak, pekerjaan. Namun, perhatian kecil yang tampak sederhana seperti menanyakan hari suami, mendengarkan tanpa menghakimi, atau sekedar senyuman saat dia pulang, bisa jadi senjata ampuh memperkuat ikatan. Seperti kata pepatah, perhatian yang tulus adalah bahasa cinta yang paling mudah dimengerti. Lihat matamu penuh cinta. Dan perut kita terisi kebahagiaan. Masak berdua selalu istimewa. Ini bukan tentang kewajiban semata, melainkan soal koneksi dan pengakuan. Mata yang saling menatap penuh kasih, makanan yang disiapkan dengan niat baik, serta kebutuhan biologis yang dipenuhi dengan saling pengertian. Ketiga pilar ini menyambung jiwa, membuat pasangan merasa dihargai dan diinginkan. Rumah harus jadi tempat pulang yang ditunggu-tunggu. Kalau lingkungan rumah terasa tegang dan penuh konflik, rasanya siapapun akan mencari pelarian keluar. Dengan menghargai waktu bersama, menciptakan ruang tanpa kritik yang berlebihan, dan memupuk humor ringan, suasana hangat akan tumbuh menutupi dinginnya kekecewaan. Kata-kata bisa menjadi balok bangunan atau duri yang menusuk hati. Sikap dingin, sindiran, atau nada suara yang kasar seringkali melukai lebih dalam daripada yang kita sadari. Ingat, komunikasi bukan hanya soal bicara, tapi bagaimana menyampaikan dengan empati dan kepekaan terhadap perasaan pasangan. Bukan berarti harus sempurna, tapi berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sudah saya lakukan hari ini untuk menjaga keberlangsungan pernikahan kami? Adalah langkah awal menjadi istri hebat, bukan hanya untuk suami,
tapi untuk diri sendiri dan keluarga yang kita bangun bersama. Berhenti menghakimi, baik diri sendiri maupun pasangan. Mulailah dengan membuka telinga untuk mendengar, membuka hati untuk merasakan, dan membuka tangan untuk memperbaiki. Karena rumah yang aman adalah rumah yang kita jaga dengan kesadaran dan cinta yang tulus. Jangan tunggu sampai retak menjadi jurang, mulailah hari ini. Karena pernikahan bukan perlombaan siapa yang benar, tapi tentang dua hati yang belajar merangkul ketidaksempurnaan bersama. Sesuai dengan pepatah Minangkabau yang berbunyi, "Pak baik lakuan, Pak elok tarate. Jika datang laki dari jauh, sambuitlah jo muko manih, hidangkanlah minum jo makannya." Artinya, saat suami pulang kerja atau dari bepergian karena suatu keperluan, maka sambuitlah beliau dengan muko manih, penuhi apa yang dia minta, senangkan hatinya, sediakan makan dan minumnya. Bagaimanapun, kelelahan seorang suami yang pulang mencari nafkah adalah untuk kebaikan keluarga. Maka dari itu, layani dia. Lambak nan daripada itu, suapan dan santun tak babateh, baso jo basi tak bahinggo, biar jo laki awak bana, janlah hilang baso basi. Artinya, pituah Minang di atas mengisyaratkan bahwa sebagai seorang perempuan yang merupakan istri, meskipun dengan suami kita sendiri, jangan menghilangkan sikap basa-basi, namun harus tetap dalam batas wajar, dalam artian selaku menjaga sopan dan santun. Di pamaniah mului saroto kucindan murah jo handaknya, gadangkan junjungan upiak di tengah kami, muliokan inyo di muko rape. Artinya, pesan dalam pituah di atas adalah anjuran untuk tetap menempatkan suami pada posisinya sebagai kepala keluarga kamu yang merupakan istrinya. Meskipun berada di tengah-tengah keramaian, kumpul keluarga besar, maupun di hadapan jiran dan tetangga, suami harus selalu dijunjung dan dimuliakan. Palikkan muko nan janiah, karajokan jo ati nan suci. Kok barundiang samo gadang, kalamahannya usah dibukakan. Artinya, sebagai seorang istri, saat ada pertemuan dengan orang lain, baik itu tetangga, mertua, orang tua kamu, dan lainnya, jangan pernah membuka aib suami, misalnya seperti kelemahan dan kekurangannya. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Jangan bilang saya tidak pernah kasih tahu ya. Karena banyak orang yang suka ngomong, istri harus begini, istri harus begitu. Tapi sendiri malah cuek sama pasangannya. Sampai akhirnya rumah tangganya seperti pasar malam yang ramai, tapi tidak ada kehangatan. Yang suka menghakimi oknum istri atau pelakor sana, coba cek diri dulu dong. Apakah kamu sendiri sudah jadi istri atau suami yang bisa dijaga kepercayaan? Atau hanya suka jadi juri yang selalu punya omelan untuk orang lain, tapi tidak bisa mengurus urusan sendiri? Tapi bagi kamu yang mau berubah, baik yang merasa sudah salah atau hanya ingin memperbaiki hubungan, ini waktu yang tepat loh. Jangan tunggu sampai suaminya cari yang lain baru terengah-engah, atau kamu sendiri yang merasa terjebak di rumah tangga yang hampa. Jadi, jangan sampai konten ini cuma kamu sendiri yang lihat aja ya. Share ke grup keluarga atau teman-temanmu. Biar yang suka so tahu bisa belajar, yang sedang kesusahan bisa mendapatkan inspirasi. Dan jangan lupa, klik subscribe sama loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan konten seru dari Minang Mustika Jaya. Kalau tidak subscribe, nanti kamu malah cari-cari konten yang gak jelas di luar sana. Padahal yang bermanfaat ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.